Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah. Hari ini kembali bertemu dengan Bu Angga untuk belajar. Ayo belajar pada tema 4E ya. Nah, kira-kira kita hari ini belajar apa ya? Oh iya, ternyata kita hari ini belajar tentang antonim, sinonim, dan kata ulang dalam teks non-fiksi. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya, Solih-Solihah, agar pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Sika berdoa, tangan di depan dada, tundukkan kepala. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas solihin. Amin. Nah, selesai berdoa, mari Solih-Solihah simak pembelajaran dari Bu Angga ya. Dan jangan lupa sembari menyimak pelajaran dari Bu Angga, silahkan Solih-Solihah bisa membaca buku paket pada halaman yang nanti akan Bu Angga sampaikan di akhir pelajaran. Nah, yang pertama, Bu Angga ingin menyampaikan tentang sinonim dan antonim dalam kata. Nah, ketika Solih-Solihah pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang cerita non-fiksi. Nah, ketika Solih-Solihah membaca cerita non-fiksi, tentu Solih-Solihah sering menemukan beberapa kata yang ternyata kata-kata tersebut merupakan sinonim, yaitu persamaan makna pada kata. Artinya ada dua kata yang sama, ada dua kata yang berbeda secara penulisan maupun pengucapan, tetapi secara makna sama. Contohnya melihat. Melihat sinonim dari memandang, tetapi juga bisa sinonim dari menonton. Kemudian yang contoh kedua adalah melakukan. Melakukan merupakan sinonim dari mengerjakan dan bisa juga sinonim dari melaksanakan. Nah, bisa disimpulkan melihat, memandang, dan menonton meskipun secara penulisan berbeda dan pengucapan berbeda, tetapi secara makna juga sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan sinonim ya, Solih-Solihah. Nah, kemudian ada antonim. Antonim adalah kata yang berlawanan makna. Artinya baik secara pengucapan maupun penulisan sekaligus makna atau artinya berbeda. Contohnya, antonim yang benar. Hitam antonim dari putih atau hitam lawan kata dari putih. Tinggi antonim dari rendah atau lawan kata dari rendah. Nah, cara menentukan antonim itu juga harus hati-hati loh, Solih-Solihah, jangan sampai kita salah. Bagaimana sih antonim yang salah? Coba kita lihat ya pada slide-nya. Nah, hitam antonim dari tidak hitam. Nah, ini salah. Jangan sampai ketika kita menuliskan antonim itu untuk kata utamanya ditulis ulang lalu ditambahkan kata tidak. Jangan seperti itu ya, Solih-Solihah. Contoh juga yang salah, jujur antonim dari tidak jujur. Itu juga salah. Seharusnya jujur antonim dari suka berbohong. Nah, yang berikutnya kata ulang. Nah, setelah tadi Solih-Solihah belajar tentang antonim dan sinonim, maka berikutnya adalah kita belajar tentang kata ulang. Nah, macam-macam kata ulang ada 3, yaitu kata ulang murni, artinya tidak mengalami perubahan tulisan dan bunyi. Contohnya, kanak-kanak, anak-anak, macam-macam. Nah, anak-anak dan macam-macam adalah pengulangan kata yang sama, baik secara bunyi maupun secara tulisan. Kemudian ada kata ulang berubah bunyi. Nah, kata ulang berubah bunyi secara pelafalan itu ada yang berbeda dan juga secara tulisan juga berbeda. Contohnya warna-warni. Nah, warna menggunakan akhiran
A dan warni menggunakan akhiran I. Nah, pengulangannya artinya warna diulang menjadi warni dengan perbedaan atau perubahan bunyi. Tetapi perlu diingat, meskipun warna-warni mengalami perubahan bunyi, maknanya tetap satu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kelap-kelip. Nah, berikutnya kata ulang berimbuhan. Solih-solihah. Nah, kata ulang berimbuhan adalah kata ulang yang mengalami tambahan imbuhan berupa awalan me, awalan di, awalan per, atau awalan ber. Contohnya, berkali-kali, dipukul-pukul. Nah, di sini berkali-kali berasal dari kata kali yang mendapatkan imbuhan ber. Kemudian diulang sehingga menjadi berkali-kali. Nah, bagaimana sih penggunaan kata ulang yang benar jika dalam sebuah kalimat? Nah, apakah semua kata ulang bisa diletakkan pada kalimat? Kita lihat di slide berikutnya, solih-solihah. Nah, kata ulang memiliki beberapa makna sesuai dengan penggunaannya dalam kalimat. Nah, makna kata ulang bisa solih-solihah simak pada buku paket halaman 52. Di situ sudah dijelaskan beberapa makna kata ulang yang tentu berbeda sesuai dengan jenisnya ya, solih-solihah. Jika solih-solihah masih belum paham, silakan bisa tanya kepada ayah bunda di rumah ataupun pada walas masing-masing. Nah, ini dia penggunaan kata ulang dalam kalimat. Nah, kata ulang seringkali muncul dalam kalimat, terutama pada teks-teks yang non-fiksi. Nah, ketika solih-solihah membaca teks non-fiksi ataupun bisa juga pada teks fiksi, sering solih-solihah menemukan kata ulang yang ada dalam kalimat. Nah, berikut Bu Angga jelaskan contoh kata ulang yang kurang tepat dan yang tepat dalam kalimat. Contoh yang pertama, Fadli pukul-pukulan. Nah, Fadli pukul-pukulan itu salah, solih-solihah atau kurang tepat. Kenapa? Karena pukul-pukulan itu maknanya adalah saling dan Fadli hanya sendiri. Nah, jadi seharusnya yang betul adalah Fadli dan Arif pukul-pukulan. Kemudian, ibu membeli buah-buah di pasar Induk Bondowoso. Nah, kenapa salah? Nah, seharusnya yang betul adalah ibu membeli buah-buahan di pasar Induk Bondowoso. Nah, kemudian yang berikutnya, seluruh rumah-rumah di komplek itu bercat putih. Nah, kenapa pada kalimat ini kurang tepat? Karena seluruh itu sudah menunjukkan makna banyak atau lebih dari satu. Rumah-rumah juga menunjukkan kata banyak atau lebih dari satu. Jadi bisa memilih salah satu ya. Seharusnya yang betul adalah rumah-rumah di kompleks itu bercat putih. Nah, demikian contoh kata ulang yang kurang tepat dan yang tepat dalam kalimat. Jadi, ketika kita menggunakan kata ulang juga harus hati-hati ya, solih-solihah. Nah, ternyata ketika kita belajar baik tentang antonim, sinonim maupun kata ulang, artinya kita mempelajari bahasa, solih-solihah. Nah, ternyata mempelajari bahasa itu sesuai dengan sabda Rasulullah alaihi wasallam, yaitu barang siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum maka amanlah ia dari tipu daya mereka. Artinya dalam hadis ini mengingatkan bahwa umat Islam, khususnya pemuda-pemudi Islam, untuk tetap menguasai bahasa, berbagai ilmu bahasa, bukan untuk melupakan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, melainkan untuk menambah khasanah ilmu dunia. Nah, berikutnya, agar solih-solihah bisa berlatih dan bisa mengaplikasikan ilmu yang tadi sudah Bu Angga jelaskan, silahkan solih-solihah kerjakan. Ayo berlatih pada buku paket 4E halaman 52 sampai 53 bagian A dan B.
Nah, jangan lupa solih-solihah, selesai mengerjakan, fotolah hasil pekerjaanmu dan kirimkan hasil pekerjaanmu ke kelas masing-masing ya. Nah, selalu bersemangat untuk solih-solihah di rumah dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, solih-solihah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.